operational research ya. Di sini manajemen yang dikatakan tadi manajemen fungsional ya. Ini kita harus tahu di mana posisi-posisi kita untuk mengatur beberapa poin-poin hal yang penting di perusahaan, yaitu human capitalnya, yaitu masalah finance manajemennya, masalah operasional manajemennya, terkait juga operasional researchnya ya. Di sini integrated HCM ya, memahami manusia sebagai sumber daya secara terintegrasi. Seperti yang saya sampaikan tadi di bab awal mengenai kepemimpinan, kalau kita tidak mempunyai pengalaman, kita tidak akan mengerti bagaimana cara mengelola integrated HCM. Yang memahami manusia sebagai sumber daya secara terintegritas. Nah ini memang harus dimulai dari pengalaman kita sendiri. Selanjutnya mengenai human is super unique ya. Mengapa? Di sini ada salah satu contoh kita gambarkan mengenai paradigma gunung es ya, yang tampak kecil. Kalau kita lihat memandang orang tuh kecil, ternyata setelah kita bedah orangnya, orang tersebut mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa besarnya. Jadi kita jangan pernah melihat seseorang tuh dari covernya saja ya. Jadi pelajari dulu karakternya ya, bagaimana orangnya, pahami apa yang dia maksud, sehingga kita tahu di mana kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi itu salah satu contoh ya, perlunya manpower planning ya. Di sini ada forecast, yaitu cek dan perhitungkan kebutuhan sesuai formasi tenaga kerja ya. Di dalam suatu perusahaan kita memang harus tahu sih keperluan kita di suatu perusahaan itu terkait mengenai tenaga kerja kita. Nah setelah kita harus tahu juga kompetensi SDM yang diperlukan itu seperti apa saja ya, pengetahuannya, skillnya, attitude-nya. Kalau attitude sikap lah ya, tapi yang paling penting adalah di suatu perusahaan itu kita harus tahu menempatkan seseorang tuh di bidangnya gitu. Jangan sampai kita salah rekrutmen ya, jangan sampai kita salah memilih yang bukan dari kemampuan dia sendiri ya. Jadi kita harus tahu mengenai talent mapping yang seperti yang saya sampaikan di sebelumnya adalah mengenai skill metric anggota kita ya. Program kita untuk memapping salah satu kemampuan di SDM. Selanjutnya mengidentification ya, apakah ada kekurangan atau kelebihan dalam hal jumlah atau kompetensinya ya. Ini perlu juga kita pertimbangkan bagaimana mengelola salah satu permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Action ya, eksekusi program yang telah direncanakan. Saya pernah belajar, salah satu manajer saya sebelumnya adalah gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah ini ya, evaluasi melalui 3 pendekatannya, itu manajemen kinerjanya, talentanya, dan manajemen karirnya. Ini perlu ya. Selanjutnya mengenai finance management, no money no honey. Nah ini bagus juga ya, kita bilang no money no honey. Tidak ada uang ya, tidak ada salah satu hal yang kita miliki. Nah, jadi mengelola perusahaan itu memang harus benar-benar tahu finance ya, manajemen finance-nya ya, kalau nggak collab ya. Selanjutnya juga mengenai understand your money. Kita harus tahu apa saja sih keperluan uang ini digunakan untuk apa, planningnya seperti apa. Jangan sampai nanti kita ada uang boros pas waktu perusahaan lagi sedikitnya produksi, ujung-ujung kita bingung mau ngapain ya. Selanjutnya operasional manajemen ya. Operasional manajemen ini di pabrik banyak ya yang harus kita jaga, yang terutama mengenai menjaga alatnya, SDM-nya ya, modalnya, bahan bakunya ya. Di sini ada not easy but not impossible. Kuncinya adalah konsisten dan pemahaman pabrik melalui riset operasional. Ya, ini butuh pengalaman ya. Kalau kita tidak pernah punya pengalaman, kita tidak akan pernah menguasai namanya operasional manajemen. Selanjutnya adalah contoh operasional research PKS-nya. Itu ada bahan baku ya. Kebetulan di pabrik kelapa sawit ini bahan bakunya adalah buah kelapa sawit, yang mana nanti diproses di pabrik dan di hasilnya adalah hasil produksi hasilnya adalah CPO. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwasanya untuk hasil CPO sendiri ini baik atau tidaknya tergantung dari prosesnya
Ya, jadi ini butuh pengalaman yang besar dalam mengelola suatu manajemen untuk contoh di dalam operasionalisasinya. Oke, sekian mungkin mengenai manajemen fungsionalnya. Ya, kita nanti akan lanjut jumpa ke materi selanjutnya. Terima kasih. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.